Kari kambing biar nampak panas. Nah, kalau udah makan kari kambing kayak gini, nah, udah buat makan, ini makan kari kambing biar nampak agak panas gitu, ya kan? Bang Rahim, enak kari kambing, pak kan? Kambing enak, pak. Pak, enak kan? Nah, kambing. Jumat berkah. Ini dalam beberapa hari ini rezeki lancar kali nampak. Ada kari kambing nampak dah. Ada kan? Udah nampak enak. Dah. Yang telah hadir bersama kita, beliau adalah salah seorang tokoh pendiri dari Yayasan Abul Yatama Banda Aceh yang berada mungkin di seluruh Indonesia. Dan yang kami hormati ada Bapak mantan Bupati Kabupaten Yatamiang, Pak Hamdan, selaku tokoh masyarakat di kecamatan di Kabupaten Yatamiang. Dan yang kami hormati ada Bapak Saiful Anwar, mantan Sekda Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau juga salah seorang merupakan alumni dari Abul Yatama. Dan ada juga hadir bersama kita Bapak Reskrim Aceh Tamiang. Beliau juga salah seorang alumni Abul Yatama. Dan ada Ketua KTNA Kabupaten Aceh Tamiang, Pak Yogi. Dan ada para dai dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang dapat kami sebutkan satu persatu. Ada tamu kita Ikatan IKABA, Ikatan Keluarga Besar Banda Aceh, Aceh Besar. Dan ada beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Yatamiang, ada Pak Aan, ada Pak Antawaris, ada Pak Sari, merupakan tokoh yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, dan para Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita ucapkan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tidak lain tidak bukan tujuan utamanya adalah silaturahmi, karena kehadiran Bapak Haji Rusli Bintang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Dan beliau juga alhamdulillah di tahun ini dalam menghadapi tahun 2024, putra beliau ikut andil di dalam pesta demokrasi yang insya Allah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Anak beliau Rusli Bintang, Ridwan Bintang, yang ikut andil bagian dalam pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan berkat kerjasama kita bersama,
Mari sama-sama kita mendukung anak beliau nantinya, insya Allah bisa hadir, bisa tampil salah seorang mewakili dari Dapil 2 Aceh. Dengan penuh harapan kami semua, kami dari alumni Abul Yatama juga mendukung sepenuh hati. Insya Allah apa yang kita inginkan bersama bisa tercapai hendaknya. Dan pada kesempatan ini pula kami atas nama betul-betul dan lagi maaf oleh Thai kalau bicara macam diploma atau tu dengan kibar yang takdir Allah semua terjadi. Ya. Ya, maaf betul. Saya berbicara dengan bapak-bapak. Begitulah saya jangan kali pasal di sahaja kurang. Pasal Acehnya pula tidak banyak Pak lagi tahu pasal Aceh saya. Pasal Aceh saya kasar pula. Tapi Allah mentakdirkan. Seperti jumpa bapak-bapak di sini sekarang dengan saya. Semua dari Allah. Kalau enggak mungkin. Umur saya sudah 47 tapi masih bisa berdiri di depan bapak. Jadi kalau bukan takdir Allah mana kita lagi. Jadi kemarin saya di belakang ini ke tempat satu pasar truk. Sudah saya lihat antara orang ini saya sudah jadi atuk. Tak mau panggil satu atuk. Ke mana? Panggil saya atuk bilang satu. Tak mau. Jadi apa lagi saya ini? Kau bisa silap manusia semua sebetulnya. Itulah sebab bapak-bapak ni tadi sudah diceritakan. Sebenarnya seperti Tuan tadi, saya bukan bangga sekali dengan anak saya jadi anggota dewan. Tapi kerana abang dia kemarin di Lampung, pilihan Lampung, tapi masih sempat membantu Aceh. Jadi menurut saya, kalau ada anak-anak lain saya, lebih banyak bisa tolong Aceh. Karena saya tanya sama anak saya, kamu apa kamu lakukan di sana? Kenapa orang lain kan banyak ayat sini? Menurut terangan anak saya, seandainya kami ini perwakilan dari daerah masing-masing, benar-benar kami merasa dirinya dipilih oleh rakyat, wakil rakyat, bukan wakil bapak dia, ada ayah dia, bukan. Kalau ini berasa tidak akan susah Aceh ini. Kenapa? Kami dana aspirasi ada. Kalau yang pemerintah bupati belum beragar-agar, ada jalan rusak, kami bisa bantu sebenarnya. Ada rumah terbakar, kami bisa bantu sebenarnya. Karena kami dana aspirasi. Jadi kita ini seperti adik ini sekarang 8 orang provinsi kabupaten. Jadi sedangkan hari ini 8 orang nanti akan bawa ke sana, digaji oleh pemerintah sana. Jadi yang mewakili kabupaten-kabupaten. Masuk akal saya. Tapi yang saya buat satu lagi bukan juga. Bagaimana anak saya pulang ke Aceh, mengenal saudara dia di Aceh. Itu paling utama. Jadi kalau nak terpilih tu, nak terlalu berkecil hati. Terpilih pun bukan untuk bangga, tapi doakan supaya anak saya benar-benar mewakili rakyat apa dia amanah hak dari sana. Ini kalau ini ada masa bapak doakanlah. Kan semua Allah yang tahu itu. Muhibban apapun kita semua Allah. Tidak ada dari kita. Karena saya lihat anak saya sekarang, insya-Allah abang dia akan dapat. Padahal kan termasuk anak muda di DPR sekarang. Tapi mudah-mudahan perjuangan dia, saya lihat seperti kemarin, saya bilang, bagaimana guru honor tu kamu tak pernah selesaikan, kamu sekarang di situ, di Komisi 10, apa masalahnya? Pak dia bilang, kenapa ini, apa dia aturan dibuat oleh ini, semua dia akui, kenapa? Padahal, masa pemerintah tak boleh bicara apa-apa ke ini, kalau dia bilang A, tahu A. Kenapa? Ini lah, dia taruh sekian. Orang ini mau taruh apa? Dia bilang, oh doa dia akan dibayar. Mudah apa? Nah, maka dia dekat ini kali berusaha bagaimana selesai masalah ini. Karena saya lihat orang bukan tak mau berhenti dari hotel itu. Takut habis dia berhenti orang dagang. Dia sudah 20 tahun. Dia takut. Setelah dia berhenti, dia pakai kata,
Tapi kalau jelas tidak ada, berapalah dibantu jeripayah orang kita begitu lama membantu bangsa ini, dibantu. Yang bisa dagat. Itu yang berjuang menahan kita satu orang. Apalagi kalau banyak nantinya. InsyaAllah itu perjuangan anak saya harapkan. Jadi jangan sia-sia dia itu. Kedua, kamu fikir aja pula. Masa tu pasal di sana bisa dapat wang bos macam-macam. Apa aja yang berhak sudah syariat Islam ini. Coba kamu perjuangkan. Kenapa orang itu saya dapat tu? Tapi 15 triliun dicuri wang negara tu. Kok diam-diam semua? Dari depan-depan dia diam, lalu mana dia diam? Wajah Aceh ini untuk mendapat untuk pesantren sana. Kalau di sana dapat. Jadi baiklah, saya minta maaf betul-betul kerana saya cuma yang bisa saya itu. Kalau dibilang apa-apa, kalau Bapak lihat anak saya bisa didoakan supaya dia berhasil naik. Karena kalau memang seperti cita-cita orang tua, dia tetap bisa menentukan. Kalau tidak usah dia. Ada aja untuk gagal. Jadi baik, terima kasih. Mungkin ini banyak tu. Ini dia yang lama-lama ni. Dia seperti ini dulu. Bayangkan, Bapak ini kan hampir sembahyang dia. Dulu dia, bagaimana saya panggil dia?